kita tidak pernah akan ada kalau tanpa ada pendahulu. Gagal bayar yang selalu menghantui kita hampir 91 miliar ya. Alhamdulillah hari ini Kabupaten Kuningan lagi tengah sibuk-sibuknya menjelang puncak hari ulang tahun ke 527 ya. Sebuah rentang waktu yang cukup panjang, sebuah perjalanan yang cukup panjang bagi sebuah kabupaten. Nah, saya memaknai bahwa momen inilah yang terpenting bagi kita sebagai putra-putri Kuningan untuk berkontemplasi, merenungkan sejarah panjang ini. Kita tidak pernah akan ada kalau tanpa ada pendahulu. Tanpa ada pendahulu, disinilah momen kita dalam setiap hari jadi atau milad ini, momen untuk berkontemplasi, merenung, berintrospeksi, mengenang ya, para pendahulu kita. Dan dengan cara seperti ini ya, kita mudah-mudahan akan tersadarkan dan akan meneguhkan kembali komitmen kita tentang membangun Kuningan, tempat di mana kita dilahirkan, atau tempat di mana kita dibesarkan, atau bahkan di mana tempat kita mendapat kebahagiaan, kesejahteraan. Jadi momen yang tepat dalam hari jadi ini untuk meneguhkan kembali komitmen kita, kecintaan kita terhadap Kuningan dengan memberikan karya yang terbaik bagi Kuningan. Ya, tema tahun ini tandang Makalangan. Kalau tandang itu artinya kita tuh berani ya, berani turun, berani bekerja ya, menyingsingkan lengan gitu, menyingsingkan lengan. Terus Makalangan itu kan berarti Makalangan itu ke arena pertandingan ya, berkompetisi. Jadi kalau kita lihat kalau tandang Makalangan berarti berani, siap, beresiko ya, berkompetisi tentunya dengan sehat untuk memajukan daerah dengan ikhtiar semaksimal mungkin ya, dengan bekerja keras dengan penuh keikhlasan. Nah, ini namanya tandang Makalangan, bekerja keras, turun ke gelanggang, berkompetisi untuk mewujudkan sebuah kemenangan, sebuah cita-cita gitu. Tandang Makalangan. Ya, Kabupaten Kuningan dengan segala potensinya, dengan segala hambatannya, dengan segala kekurangannya, ya harus kita terima sebagai sebuah daerah yang punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kita punya bentang alam yang indah, punya tradisi budaya yang cukup kuat dan menarik, berlokasi strategis ya, punya Hatip Jawa Barat Gunung Ciremai, punya juga peninggalan-peninggalan sejarah, dan yaitu tadi kuliner juga kita punya peluang yang bagus untuk dikembangkan. Ya, hambatannya hari ini kan kita dihadapkan pekerjaan rumah yang cukup besar ya. Angka kemiskinan masih di atas rata-rata Jawa Barat. Pengangguran juga kita masih 7,78, tadi kemiskinan 11,88. Walaupun ya, kecenderungan kemiskinan ini sekarang ada tren menurun ya, tapi saya sebagai bupati masih belum puas ya. Saya ingin itu akan lebih baik lagi, penurunannya semakin menurun secara signifikan. Nah, terus APBD, kemampuan fiskal kita juga sangat terbatas ya. Nah, hal inilah ada kelemahan, ada kekuatan, ada peluang dan sebagainya. Tapi itu tadi, dengan kemiskinan, dengan pengangguran, toh kita juga merasakan ya, bahwa bagi kita ini merupakan sebuah spirit semangat. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, ya, orang yang pesimis itu orang yang selalu melihat hambatan dalam setiap peluang. Kalau saya dibalik, orang harus optimis. Setiap hambatan itu kita selalu melihat ada peluang. Nah, walaupun tadi kondisi kita terbatas, ya,
Tapi saya yakin peluang-peluang yang saya sampaikan tadi, potensi-potensi yang kita punya itu bisa kita maksimalkan. Ya kan ada visi melesat ya. Visi melesat itu maju, empowering, lestari, agamis dan tangguh. Saya garis bawahi empowering itu bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat dalam seluruh aktivitas pembangunan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi atau mungkin pengawasan. Nah, jadi artinya dalam hal ini saya melihat masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai objek pembangunan. Dengan cara itu saya kira pembangunan ini akan holistik karena didukung oleh seluruh masyarakat. Masyarakat memiliki sense of belonging. Masyarakat memiliki keinginan yang sejalan dengan apa yang ditetapkan sebagai program kebijakan dari pemerintah daerah. Contoh kecil misalnya, hari ini kita kan persoalan sampah misalkan. Sampah ini kan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah semata. Konon katanya satu hari itu 480 ton sampah dihasilkan. Tapi misalnya kalau masyarakat tidak punya perhatian, tidak punya kepedulian, ini kan sulit. Nah, disinilah misalnya maksud saya, masyarakat bisa mengolah sampah, memilah, memilih, mengurai sampah. Ya, karena dengan cara itu misalnya sebetulnya masyarakat sudah berperan serta, turut serta dalam pembangunan dengan cara mengurai persoalan yang ada. Atau misalnya selain sampah, kaitan dengan, saya sering menyampaikan, hari ini jalan-jalan kita banyak yang rusak. Sebetulnya di salah satu disebabkan oleh saluran dari drainase yang ketutup sampah sehingga air tumpah ke jalan. Nah, kepedulian masyarakat juga untuk merawat jalan itu ya membersihkan sampah atau ngerojok lah, kalau bahasa Sunda ngerojok drainase supaya tidak tumpah. Nah, hal seperti itu hal yang kecil tapi bermakna besar ya. Hanya ngerojok, hanya memilah-milah sampah, tapi secara langsung atau tidak langsung menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan. Hal kayak gitu Pak, contohnya banyak. Misalnya. Kepemimpinan saya hari ini ditandai mungkin dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi. Ada AI yang saya kira ini sangat berpengaruh dan sangat signifikan terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan. Yang di pemerintahan misalnya hari ini kan, kalau misalnya ASN tidak familiar, tidak menguasai teknologi informasi yang sebetulnya bisa membantu untuk mempermudah, mempercepat terhadap layanan, ya kenapa tidak ya. Nah ini yang membedakan mungkin dengan kepemimpinan terdahulu. Kemudian sekarang dituntut ya, mulai tingkat bupati sampai mungkin kepala desa atau ketua RT harus mampu menggunakan teknologi informasi ini untuk memudahkan dalam melayani masyarakat. Nah, saya melihat sudah mulai ada geliat dari beberapa kawan SKPD menggunakan teknologi informasi. Contohnya misalnya Kominfo kemarin meluncurkan dengan saya lapor Kuningan Melesat. Ini kan mempermudah jarak. Ya, jadi ada ruang-ruang yang mudah diakses oleh masyarakat menyuarakan aspirasinya, menyuarakan persoalan yang ada di masyarakat yang mungkin dengan tidak menggunakan cara teknologi seperti itu ya sulit juga, memakan waktu, tenaga dan sebagainya. Atau misalnya kemarin ada salah satu rumah sakit meluncing daftar online, tidak perlu antrian, ya. Itu kan mempermudah. Nah, banyak hal ya seperti tadi lapor melesat, terus nyata penggunaan lelang ya juga, apalagi banyak ya saya lihat saya lihat juga di Disduk Capil menggunakan teknologi ya, rumah sakit, apalagi coba SIM-BG banyak. Jadi sekarang banyak masyarakat tidak harus datang ke kantor, tidak harus datang menemui pejabat, tidak harus datang menemui petugas, tapi kadang-kadang ya bisa juga menggunakan lewat handphone
termasuk lagi dikembangkan ke depan juga membayar pajak retribusi juga oleh kawan-kawan di Bapenda ya. Ini artinya yang membedakan zaman dahulu zaman sekarang, kita juga sekarang terkontrol dengan ketat dengan medsos yang luar biasa. Ini semua ada hikmahnya. Kalau bagi saya ini kan memasuki zaman disruption, adalah sebuah situasi kondisi yang memang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan kita sebagai aparatur pemerintah harus cerdas di sini. Aparatur pemerintah yang cerdas itu adalah yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tanpa itu saya kira ASN hari ini sulit. Efisiensi, ya, efisiensi berbuah manis. Kan begini saya lihat, ini salah satunya faktor yang terpenting dalam menuntaskan persoalan fiskal adalah apa? Tata kelola keuangan daerah yang betul-betul punya konsep kuat, ada ketegasan, ada keberanian, ada terobosan, dan tentu ada kecermatan. Nah, saya merasa sudah menjadi bupati 6 bulan, nah ini saya lihat itu on the track nih, on the track. Saya target, nah, karena berdasarkan laporan perkembangan mingguan yang disampaikan kepada saya dari TAPD nih, terus dari BPKD, saya ngontrol ketat nih tiap minggu pengeluaran pemasukan, yang sampai ada pemasukan atau pendapatan dari pusat, daerah, dan provinsi ini harus jelas, peruntukannya harus jelas. Nah, itu sangat ketat. PAD juga kita kontrol. Nah, saya kemarin melihat ini sudah persentase cukup bagus nih. Gagal bayar yang selalu menghantui kita hampir 91 miliar ya. Ya, sudah terbayar berapa persen? Udah 90%. Saya menargetkan kado ulang tahun nanti di Kuningan, kado ulang tahun Kuningan, gagal bayar saya pastikan akan selesai. Ya, dalam kesempatan yang baik ini ya, saya menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan yang saya cintai, ya, selamat hari jadi Kabupaten Kuningan yang ke-527. Semoga dengan hari jadi atau milad ini menjadikan momentum bagi kita untuk berintrospeksi sampai sejauh mana kita telah memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Kuningan, tempat di mana kita dilahirkan dan kita dibesarkan. Dan semoga momentum hari jadi ini dijadikan momentum untuk spirit bagi kita lebih menguatkan ke gotong royongan, keguyuban, saling asah, saling asuh, silih asah, silih asuh, dan silih asih. Itu yang ingin saya harapkan. Sekali lagi mohon doa, kebersamaan, kekompakan di antara kita untuk membangun Kuningan, untuk melaju, melangkah bersama-sama.